Orang mati, aturan mati tanggal sekian, 7 tahun lagi Allah bikin mati besok, enggak. Yastakdimun. Termasuk itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus al-bait, rumah ini kenapa dia menjadi seperti surga? Karena Nabi Muhammad SAW Rasulullah. Karena Nabi katakan baiti jannati, rumahku surga. Orang kalau di rumah ibadah, khusu, tumaninah, qiraah Al-Quran, dibaca Al-Quran, dia berarti menghidupkan rumahnya seperti surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Yasin, pada maghrib, dalam Jumat, setiap habis maghrib, malam Jumat, sampai wa ilaihi turja'un. Terus baca ratib al-atas, terus baca tahlil, Allahumma shalli ala Muhammad. Rumah itu terlihat bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di majelis Asyifa ini Allah masih memberikan kita sehat afiat, masih memberikan kita barakah. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan sesaat kita akan mati membawa nama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, kumpul dengan Sayyidina Muhammad SAW. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ki Abdul Rahim, mudah-mudahan sehat afiat, qabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dan antum semua mudah-mudahan jadikan waladun saleh, anak yang saleh, taat kepada Allah, kepada Rasul, sehat afiatkan badan, dimanfaatkan ilmu dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bait, rumah itu ada pintu, bab. Ada di dalam rumah ini ruangan. Orang nanti meninggalkan ini rumah selama-lamanya, yang dikatakan mati. Mata waktunya kapan? Mati ini kapan waktunya? Ketika seorang diambil ruhnya, meninggalkan rumahnya selama-lamanya. Meminta kepada Allah panjang umur, banyak rezeki, ya. Begitu sudah meninggalkan bait rumah itu, orang itu sudah enggak di dalam rumah lagi, tapi berpindah. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi Muhammad ke alam barzah, berpindah. Mata itu kapan mati? Pindah ke alam barzah. Ajal.
disanding ditemui malaikat Israel, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Di antara 10 malaikat muqarrabin. Terus pindah dari rumah zahir ke rumah yang enggak nampak, ghaib, alam barzah, alam yang enggak kelihatan mata, enggak kelihatan dipandang apa enggak ngerti. Itu di alam ruh, ruh manusia. Malam Jumat baca Yasin, baca Waqiah, baca Al-Muluk, baca terus Ratib, kaza wa kaza dan apa segala macam. Kenapa? Karena malam Sayyidil Ayyam, malam pemimpin hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum, ada di diri Nabi untuk kita, ada dia Rasulullah ini, fi Rasulillah, dalam diri Rasul. Dia Nabi ini, di diri Nabi ini uswatun hasanah, suri tauladan. Sehingga waktu Allah tentukan si penghuni rumah itu mati kapan, Allah yang tentukan. Gak ditunda-tunda sama Allah, sakhiruna, gak diakhir-akhirkan. Gua mati umur ditambah-tambahin sampai umur 1000 tahun, enggak. Wala yastakdimun sa'atan wala yastakdimun. Enggak ada waktu, Allah terus cepat-cepatkan. Orang mati aturan mati tanggal sekian, 7 tahun lagi Allah bikin mati besok, enggak. Wala yastakdimun. Termasuk itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus al-bait, rumah ini kenapa dia menjadi seperti surga? Karena Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Karena Nabi katakan baiti jannati, rumahku surgaku. Orang kalau di rumah ibadah, khusu, tumaninah, qiraah Al-Quran, dibaca Al-Quran, dia berarti menghidupkan rumahnya seperti surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Yasin pada maghrib, Lailatul Jum'ah, setiap habis maghrib, malam Jumat sampai wa ilaihi turja'un. Terus baca ratib al-atas, terus baca tahlil, Allahumma sholli ala Muhammad. Rumah itu terlihat bercahaya. Kalau orang biasa nggak ngerti, orang yang nggak punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala nggak ngerti. Tapi mereka sebagian orang dikatakan wali min auliyaillah, ngerti, melihat, ataupun memang pusat fulan yang tinggal di bait yang luar biasa, Baitul Mubarakah, tempat yang memberkahkan karena banyak dibaca Quran, baca Yasin, baca Ratib. Akhirnya dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senang terus orang itu. Rumah segala macam. Wah, gambar-gambar artis dangdut apa segala macam. Apa penyanyi metal gondrong gak karuan, udah gondoru kalah. Gondrongnya mana orang setan misal. Malaikat enggak senang. Malaikat minur cahaya dibuat Allah, enggak senang. Rumah ini rumah gelap. Na'udzubillah min zalik. Tapi rumah yang dihiasi dengan kalam ilahi, dengan Al-Quran Al-Karim, terlihat rumah yang diperhatikan Allah, yang diberi kafah, kecukupan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan Allah, memberi rahmatnya. Ada orang itu udah umur 30 tahun, soleh, nikah dengan perempuan solehah, terus sakinah mawaddah warahmah, sampai mati, sampai kiamat dulu, terus melihat babul jannah, pintu surga. Alhamdulillah, senang orang ini karena ngelihat pintu surga. Tapi orang yang takut, sebaliknya orang di dunia nggak pernah menjaga pandangan mata, nggak pernah melihat Quran, nggak pernah baca Quran, nggak pernah segala macam. Akhirnya
di akhir hayat takut. Rasa takut yang menghantui orang ini memang benar-benar rasa takut karena Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan ketenangan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dikatakan dengan kita membaca Quran, az-zikra itu dikatakan Al-Qur'an, az-zikir itu dikatakan ilmu, menjadikan Allah ridha kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bagaimana seorang hamba itu mengikuti Sayyidina Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, salat taat kepada Allah, rukuk sujud 5 waktu dikerjakan, enggak pernah ditinggalkan, bukan golongan orang taroka shalah yang dikatakan hadamadin, tapi orang agama salah mendirikan salat mendapatkan ridha Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sudah menghadapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang paling tawadhu dalam beribadah kepada Allah? Nabiuna Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan laqad kana lakum, sudah ada di diri dia Rasulullah untuk kita semuanya. Fi Rasulillah, dalam diri Muhammad uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Alhamdulillah, pada bersyukur orang ini rumah terang, ada Baitul Munawwar, rumah yang bercahaya, yang Allah berikan cahaya keridhoannya, menghadapkan sunnah Nabi, kira Al-Quran, yang mana Nabi katakan man ahya sunnati, sebab orang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka orang itu mencintai aku, mendapat kecintaanku, maka aku cintai. Wa man ahabbani, sebab orang itu mencintai aku, mendapat kecintaanku, aku cintai. Kana ma'i fil jannah, orang itu akan berkumpul denganku di surga, dikata Rasulullah. Alhamdulillah. Meninggalkan sunnah, la haula wala quwata illa billah. Meninggalkan ibadah yang wajib, apalagi dikutuk, dilaknat, na'udzubillah min dzalik. Ini pekerjaan ingkar kepada ibadah kepada Allah, dolal, tersesat. Akhir rumah itu seperti dikerubuti setan-setan, karena enggak dekat kepada sajadah, enggak pernah ngerjakan sholat. Ini diragukan dia manusia, nanti lama-lama jadi jin ya. Na'udzubillah min dzalik. Karena ibadah ini sunnah, dikatakan sunnah Nabi Muhammad, yang menjadikan seorang itu mendapatkan surga, yang menjadikan seorang itu dijauhkan Allah ataupun diambil Allah dari neraka. Itu yang dikatakan rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat. Wa alamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dimanapun waktu, di mana kita berada, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kita. Maka Al-Qur'an ini menjadikan rumah-rumah itu terang, bercahaya. Lalu Al-Qur'an ini yang dikatakan wal Qur'anil Hakim. Dia Nabi Muhammad ini Yasin. Nama Nabi Muhammad Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Dan Al-Qur'an ini yang memastikan, yang menentukan sebagai penentu, yang menghukumi. Atau Al-Quran ini yang dikatakan akan kemana akhir seseorang itu, mau jadi apa, bagaimana dia alam Al-Quran, bagaimana dia mengamalkan Al-Quran dibaca. Adibu auladakum ala salasati khisal hubbin nabikum wa ahlu baiti thumma qiraatul Quran, dikatakan disuruh melihat kepada Nabi Muhammad, disuruh kita melihat kepada ahlul bait Nabi Muhammad, yang dikatakan keluarga Rasulullah SAW, thumma terus qiraatul Quran, disuruh membaca Al-Quran. Orang yang tenang hatinya, tenang pandangan matanya, tenang hidupnya, karena bizikrillah. Di antara zikir itu, beribadah itu talabul ilmin, termasuk seorang ini apa amal selama dunia diterima di sisi Allah, laisa ra'dun, bukan sesuatu yang ra'ad tertolak. Dan di antaranya apa? Qiraah Al-Quran.
Itu kenapa dikatakan adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sanging bangil. Setiap huruf di Al-Quran itu ada sirnya, ada kekuatannya. Setiap huruf di Al-Quran itu. Nah, kenapa? Wallahu a'lam. Allah yang ngerti. Manusia hidup terus di rumah itu. Manusia hidup sampai kapan ya di rumah itu. Ya, tersebut mati pasti di alam barzah. Hidup pasti di rumah itu. Orang hidup pasti di situ. Paham ya? Orang hidup pasti di situ. Jadi nggak usah kepikiran hidup kemana-mana, jangan. Hidup di situ. Karena nanti ingat, mati juga di sana. Hati-hati. Nah, itulah hati-hati dunia. Terus Yasin. Di rumah akhir itu dibacakan surah Yasin. Ziarah kubur, ziarah ke kuburan, ziarah ke makam, itu baca surah Yasin, bacakan Yasin. Berarti harus bisa baca Quran. Karena Yasin bahasa Arab ya. Jangan pakai terjemah-terjemah. Nah, karena memang Al-Qur'an ini bil lughatul arabiyyah ya, dengan bahasa Arab, bahasa Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ketika rumah itu dilihat Allah Subhanahu wa taala dan akan binasa ketika rumah itu jauh dari nadratu ilahiyah, dari pandangan Allah. Kenapa orang meninggalkan salat? Karena enggak pernah ngerti Quran. Orang enggak salat karena enggak bisa. Oh, bukan dia enggak bisa karena dia ngerti, dia ngerti cara salat, tapi dia enggak salat, kasalan, dia pemalas. Allah sudah terangkan semua itu di Al-Qur'an Al-Karim. Fawailul lil musallin, akan mendapatkan neraka orang itu satu lembah di neraka jahanam. Alladzina hum an salatihim sahun, karena dia nunda-nunda waktu salat. Entar orang enggak ketulung, orang enggak ketulungan ini punya penyakit yang enggak bisa salat. Nauzubillah min dzalik. Ini orang akan menghancurkan rumahnya itu. Dan pun rumah di akhiratnya itu hadza bait, rumah-rumah yang rumah-rumah pengangguran, rumah yang enggak akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala apabila di situ enggak ada suara-suara kalimat-kalimat Al-Qur'an Al-Karim. Sampai ketika Rasulullah baca Quran, ada jin lewat di rumah Nabi. Ada jin lewat, jin ngedengar ini Rasulullah baca Quran. Dia dengarkan langsung jin ini tersentuh hatinya nih jin sampai dia masuk Islam nih jin, sampai ngikuti Nabi Muhammad SAW. Memang Rasulullah Rasul utusan untuk untuk kita ittiba mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Fatabi'uni yuhibbukumullah. Disuruh katakan ya Muhammad ikuti aku Allah akan berikan kecintaan kepada orang itu. Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah ampunkan dosa orang yang dikhabarkan dia Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya Al-Qur'an itu melalui malaikat Jibril alaihi salam wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah ampuni dosa. Dan ini ukuran hidup ini ya, ukuran hidup bagaimana kita ini ngerti wudu salat. Itu kedekatan Allah di saat dia orang ke tempat wudu terus dia salat. Dan Allah paling jauh dengan orang yang dia enggak pernah salat. Kumpul semua. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang-orang saleh Allah perhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Allah menghitung, menjumlahkan pahala-pahala dengan yang dikatakan al-alimu Allah Subhanahu wa taala, al-hafidhu Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan segala pengetahuan Allah. Ada diriwayatkan bahwa Allah ini penyakitnya agama, hati-hati. Sampai Nabi Muhammad SAW takut urusan agama. Hati-hati. Salat imaduddin, tiang agama. Mantarakah, siapa meninggalkan salat berarti dia enggak akan jadi orang pintar. Na'udzubillah min dzalik. Wa man agamaha faqad agama din. Siapa dia berdiri salat terus wudu segala macam terus khusyuk tumaninah kerjakannya, ini waladun saleh wa baron, akan menjadi seorang yang takwa kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, rahmat Allah. Ada orang mengharap cinta ke orang tuanya, nggak akan bisa karena nggak punya cinta.
Siapa beri cinta? Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah, Allahumma ighfir li wa liwalidayya. Mengharapkan ampunan. Kenapa Allah berikan? Karena Allah sudah katakan, ya habibkumullah. Kau sudah aku berikan ridha. Kau sudah aku berikan. Andai orang ada dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil enggak akan dia punya hub, enggak akan punya cinta. Nah, itulah rumah Baitur Rahmah, tempat yang menjadikan seorang itu memiliki sesuatu yang dikatakan hasil, sehingga pindah ke alam barzahnya seorang itu husnul khatimah, sehingga di akhirat berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang yang taat dalam mengerjakan salat, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.